Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Diana. Apa yang kamu rasakan hari ini? Tentu baik-baik bukan? Teruslah bersemangat untuk belajar. Jaga kesehatan badanmu. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan kegiatan harianmu seperti belajar di rumah, beribadah, dan bermain. Kesehatan merupakan nikmat Tuhan yang tidak ternilai harganya. Untuk mensyukuri semua itu, jagalah kesehatan dan selalu berdoa sebelum mengawali setiap kegiatan. Tak terkecuali sebelum belajar, biasakan berdoa dahulu ya. Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoalah dengan khusyuk agar kamu dapat belajar dengan lancar. Ayo kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian ya. Sudah disiapkan? Hebat! Bagi kalian yang belum subscribe dulu ya. Ayo kita belajar bersama. Disimak ya. Tujuan pembelajaran hari ini, karena kita hari ini belajar tema 8, subtema 1 pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia dan matematika, tujuan pembelajarannya ada 2. Untuk bahasa Indonesia, siswa diharapkan dapat memahami isi teks bacaan dan dapat menjawab pertanyaan sesuai isi teks bacaan. Dan untuk matematika, siswa diharapkan dapat mengenal bangun datar. Perhatikan kegiatan kemah ini. Kegiatan kemah ini biasanya dilakukan oleh anggota pramuka. Sebagai anggota pramuka, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan kemah? Tahukah kamu apa manfaat kegiatan kemah? Dalam kegiatan kemah, kamu dididik untuk dapat hidup mandiri. Kamu harus menyiapkan makananmu sendiri. Kamu juga harus mencuci peralatan makan dan baju sendiri. Kemandirian harus mulai dilatih sejak kecil. Kamu akan merasakan manfaatnya setelah besar nanti. Misalnya, suatu saat nanti kamu bersekolah di luar kota dan harus kos. Kamu mungkin telah terbiasa dengan hidup mandiri. Sebenarnya, masih ada banyak manfaat mengikuti kemah bersama. Apakah kamu tertarik untuk mengikuti kemah bersama? Nah, jika sekolahmu nanti mengadakan kemah bersama, coba deh kalian ikuti kegiatan kemah tersebut. Kalian pasti suka dan merasakan manfaatnya luar biasa. Nah, berikutnya, guru ada pertanyaan nih. Apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Dan apa yang dapat kamu lakukan untuk menjadi anak mandiri? Untuk menjawab 2 pertanyaan ini, simak ya teks bacaan berikut. Teks bacaan ini berjudul Lani Menjadi Anak Mandiri. Lani telah lama mengikuti kegiatan pramuka di sekolahnya. Ia telah mengalami banyak perubahan. Dahulu, Lani anak yang manja. Segala sesuatu harus dilayani orang tuanya, mulai dari mandi, menyiapkan makan, belajar, hingga akan tidur. Ia masih bergantung kepada orang tuanya. Namun, setelah mengikuti pramuka, Lani menjadi anak yang mandiri karena anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja tanpa bantuan orang lain. Ketika hendak mengikuti kegiatan pramuka, Lani mempersiapkan peralatannya sendiri. Ia memakai seragam sendiri. Ada banyak kelengkapan pramuka yang harus dipersiapkannya. Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Kegiatan pramuka melatih Lani menjadi anak yang mandiri. Lani sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Lani menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Lani mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Belajar pun tidak lagi harus diperintah dan ditunggui. Lani bahkan membantu pekerjaan rumah orang tuanya seperti mencuci peralatan makan yang telah dipakai.
Oleh karena itu, orang tuanya menjadi senang dan bangga. Nah, dari teks bacaan itu, kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Ayo, kalian bisa jawab? Ya, anak mandiri adalah seorang anak yang mengerjakan kegiatannya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Good job, kalian hebat. Pertanyaan yang kedua, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjadi anak mandiri? Coba sebutkan. Ya, kita cocokkan dengan jawaban berikut ya. Ini hanya beberapa yang Bu Diana sebutkan ya. Yang pertama, memakai baju. Memakai baju sendiri dengan mandiri itu adalah salah satu hal yang dapat dilakukan oleh anak mandiri. Yang kedua, memakai kaos kaki sendiri. Yang ketiga, memakai sepatu sendiri. Keempat, dapat mengikat tali sepatu sendiri. Kelima, mengenakan ikat pinggang sendiri. Keenam, menyiapkan peralatan sekolah. Ketujuh, merapikan kamar tidurmu. Inilah beberapa yang dapat kamu lakukan untuk menjadi anak mandiri. Coba kalian buat lagi listnya. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menjadi anak mandiri selain 7 kegiatan ini? Nah, sekarang perhatikan seragam sekolah dan seragam pramuka. Nah, sekarang perhatikan kedua seragam ini. Ini adalah seragam yang kalian pakai pada saat kalian belajar di sekolah. Ada seragam sekolah dan seragam pramuka. Coba perhatikan, adakah persamaan dan perbedaannya? Nah, kita cari tahu ya, apa ya persamaan seragam sekolah dan seragam pramuka dan perbedaan seragam sekolah dan seragam pramuka. Persamaan seragam sekolah dan seragam pramuka. Sebagai seragam untuk sekolah yang dipakai untuk kegiatan belajar mengajar dengan tujuan menyatukan para siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kedua seragam ini bertujuan untuk menyatukan latar belakang siswa yang berbeda. Jadi tidak terlihat dia dari suku mana, apakah dia dengan orang tua yang ekonominya mapan atau dengan orang tua yang ekonominya biasa-biasa saja. Jadi untuk menyatukan para siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda. Terdapat kesamaan atribut pada penggunaan badge papan nama dan lambang. Jadi seragam pramuka dan seragam sekolah mempunyai badge papan nama dan lambang yang terpasang. Yang ketiga, ada pemilihan yang sama pada rok atau celana di modelnya. Jadi modelnya sama seperti itu, hanya di warna biasanya yang berbeda. Yang keempat, dilengkapi dengan penggunaan topi walaupun berbeda model. Nah, sekarang kita cari tahu perbedaan seragam sekolah dan seragam pramuka. Yang pertama, warna baju seragam pramuka dengan warna baju coklat muda dan celana atau rok berwarna coklat tua. Sedangkan pada seragam sekolah dasar dengan warna baju putih dan celana atau rok berwarna putih atau merah. Itu perbedaan di warnanya. Sekarang yang kedua, waktu pemakaian kedua seragam yang berbeda. Kalau seragam sekolah biasanya dipakai di beberapa hari. Kalau seragam pramuka dipakai di hari tertentu, misalnya di hari Rabu atau di hari Sabtu. Yang ketiga, lambang pada saku seragam. Nah, saku seragamnya kalau pada pramuka itu lambang tunas kelapa ya, berbeda dengan lambang pada saku seragam sekolah. Yang keempat, atribut yang terpasang pada seragam. Atribut pada seragam pramuka lebih banyak dibandingkan atribut pada seragam sekolah. Yang kelima, bentuk dan warna topi. Nah, kalau topi seragam sekolah warnanya merah putih, tapi kalau seragam pramuka bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya peci, baret, ada yang warnanya coklat seperti bentuk seragam seperti bentuk topi seragam sekolah. Nah, sekarang perhatikan seragam pramuka siaga ini.
seragam yang dikenakan kedua anak tersebut ini untuk pramuka siaga, baik putra maupun putri. Coba amati dengan seksama, adakah perbedaannya? Kalau untuk pramuka siaga putri, tanda pandu dunianya bentuknya seperti lingkaran, sedangkan tanda pandu dunia untuk siaga putra bentuknya persegi, disimpannya di mana? Berbeda ya antara pramuka siaga putri dengan pramuka siaga putra. Ada juga tanda lokasi pita daerah. Nah, kenapa di sini DKI Jakarta? Sebagai contoh, misalkan dia berasal dari DKI Jakarta atau misalnya Udin berasal dari Kota Bandung. Ada papan nama. Di sini namanya Siti. Kalau di sini namanya Udin. Ada pita nomor, lalu ada badge daerah lencana wilayah. Kalau wilayah DKI Jakarta, badge-nya lencana DKI Jakarta. Kalau Kota Bandung, badge-nya lencana Jawa Barat. Nah, ada tanda jabatan. Juga lihat, perhatikan di mana disimpannya. Ada tanda tutup kepala, ada tanda pelantikan, ada tanda barung, ada tanda kecakapan umum, ada tanda kecakapan khusus. Nah, perhatikan dengan seksama di mana pemasangannya ya. Dan kalian bisa lihat seragam pramuka kalian, apakah kalian benar memasangnya di seragam pramuka kalian. Nah, sekarang kita bahas lagi tanda atau atribut pramuka. Tadi kita menemukan ada tanda kecakapan khusus yang bentuknya seperti ini. Lalu kita melihat ada tanda pelantikan, ada juga tanda barung. Berikutnya, lambang pandu dunia yang seperti ini. Lalu ada tanda jabatan, ada pemimpin barung utama, ada pemimpin barung, ada wakil pemimpin barung. Tandanya berbeda ya. Ada nomor gugus depan. Nah, seperti ini. Lalu ada papan nama yang tadi sesuai dengan nama kalian masing-masing ya. Karena tadi contohnya Siti dan Udin, maka nama papan namanya Siti dan Udin. Nah, dari tanda atau atribut pramuka tadi, kita bisa mengidentifikasi bangun datar dari tanda-tanda itu. Kita dapat mengidentifikasi bangun datar dari tanda atau atribut pada seragam pramuka ya. Nah, ini contoh ada bangun datar apa saja ya pada tanda kecakapan khusus. Kita lihat. Kalau yang ini bangun datar lingkaran. Kalau yang ini bangun datar persegi. Yang terakhir ini adalah bangun datar segi 5 karena sisinya ada 5 ya. Berikutnya bangun datar pada tanda pelantikan. Nah, yang ini bangun datar belah ketupat. Yang ini bangun datar lingkaran. Bagaimana bangun datar pada tanda barung? Ada bangun datar apa ya? Coba tebak. Ya, betul. Bangun datar segitiga. Sekarang kita dapat mengidentifikasi bangun datar pada tanda pandu dunia. Yang ini persegi, sedangkan yang satunya adalah lingkaran. Nah, bagaimana dengan tanda jabatan, nomor gugus depan, dan papan nama? Kita dapat mengidentifikasi bangun datar apa ya? Kalian tahu? Ya, betul. Persegi panjang. Kalian memang hebat. Nah, itu beberapa bangun datar yang bisa kita identifikasi dari tanda atau atribut yang terdapat pada seragam pramuka. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian ya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi.